Izinkan saya untuk sekali lagi menyapa untuk kesekian kalinya yang hari ini baru kita bertemu. Shalom. Shalom. Ya, kita mau senyum juga tapi senyum kita tidak akan terlihat karena ditutupi oleh masker. Ya, kalau saya di atas sini saya pakai masker dengan tertutup, semoga suara saya jelas. Jelas ya? Dan saya minta dengan rendah hati kita yang ada di kursi jemaat, kita kasih naik juga kita punya masker. Ya. Baik, Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, Majelis Sinode memberi kita sebuah tema untuk merenungkan tentang firman Tuhan ini. Temanya berbunyi demikian. Rumahku sekolah yang pertama. Saya ulangi, rumahku sekolah yang pertama. Seorang anak bayi ketika dia masih kecil, bahkan dia masih janin dalam rahim ibunya, banyak kata-kata dari orang tua, entah ayah entah ibunya, pasti sering pegang perut dan elus-elus lalu bilang sesuatu. Ada yang bersifat pesan, ada yang bersifat ajaran. Sekalipun kita tahu bahwa anak-anak dalam janin, dalam rahim kita, itu masih belum begitu tahu tentang segala sesuatu, sekalipun mereka punya feeling terhadap segala sesuatu yang diperlakukan terhadap mereka. Tapi dengan keyakinan bahwa mereka bisa kita ajari sesuatu dengan cara yang kita buat. Ketika seorang bayi atau seorang anak sudah lahir, kita mulai untuk mengajarinya dengan bilang, mungkin kata yang paling pertama, saya tanya beberapa ibu, setiap ibu mengakui bahwa anak mereka pertama kali diajari untuk berucap itu pasti sebut mama. Setidaknya mereka mulai dengan mama dan kemudian diikuti dengan papa. Jarang sekali mereka mulai dengan bilang papa. Baru kemudian ajar mereka untuk bilang mama. Karena memang yang paling dekat dengan seorang anak itu pasti mamanya. Mengajari mereka tentang sebuah perkataan dimulai dengan kata mama, itu sudah sekaligus membuat kita yakin dengan tema yang sudah disebutkan, rumahku sekolah yang pertama. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Amsal Salomo juga mengakui hal demikian. Ketika kita bilang bahwa rumahku sekolah yang pertama, secara tidak langsung bahwa kita punya sebuah pengajaran di rumah, rumah menjadi sebuah sekolah yang bukan lembaga. Tempat di mana segala pembelajaran akan dimulai, makanya disebut sebagai rumah itu sekolah yang pertama. Amsal Salomo mengakui hal demikian ketika dalam firman Tuhan yang kita baca ini dia menguraikan berbagai hal tentang pengajaran untuk mendapatkan hikmat. Didikan seorang ayah atau pelajaran seorang ayah terhadap anak-anak. Kalau kita bilang rumahku sekolah yang pertama, lalu kita bertanya siapa gurunya, tentu gurunya adalah orang tua. Artinya kita juga perlu mengakui bahwa memang rumahku sekolah yang pertama. Segala jenis pelajaran dimulai dari rumah itu sendiri. Ketika seorang anak sudah mulai bisa menyebutkan mama dan papa, kakak, adik, dia mulai menyebutkan namanya, kita mulai dengan perhitungan angka 1, 2, 3 sampai 10. Ada yang bisa juga untuk mengajari anak mereka dengan sebutan 1, 2, 3 pakai bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka masuk ke PAUD, mereka tidak terlalu susah lagi untuk belajar tentang hal demikian. Amsal Salomo mengakui benar bahwa rumah adalah sebuah sekolah yang pertama. Itulah sebabnya kenapa dia bilang, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ayah itu tidak ada di sekolah. Sekolah yang adalah lembaga. Ayah itu ada di rumah. Dan itulah sebabnya kita juga harus mengakui akan hal demikian.
rumah adalah sebuah sekolah, sekalipun sekolah tersebut bukan sebuah lembaga. Banyak hal dipelajari dalam rumah seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita kalau lihat firman Tuhan ini tadi, kalau kita benar-benar mengikuti ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, saya temukan satu kata ibu saja dalam bagian firman Tuhan ini. Ayatnya yang ketiga bagian akhir. Saya baca ayatnya yang ketiga. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu. Tapi tidak dikatakan bahwa pengajaran itu datang dari ibu. Tapi dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa pengajaran yang disebutkan oleh Salomo dalam Amsal ini adalah pengajaran yang datangnya dari ayah. Kalau kita tanya-tanya bapak-bapak yang ada di sini, kira-kira siapa yang paling sering mengajari anak-anak? Kita tanya mama-mama, siapa yang paling sering mengajari anak-anak ketika ada di rumah? Tentu pengakuan anak juga akan bilang bahwa yang sering ajari saya membaca, menulis, itu pasti mama. Bapak kalau sepulang kerja pasti capek dan kemudian tidak bisa mengajari anak-anak. Tapi dalam firman Tuhan ini menarik ketika Salomo bilang didikan itu ada dari seorang ayah. Salomo pakai dua kata penting mengawali perikop dan pasal ini. Kata yang pertama adalah dengarkanlah, dan kata yang kedua adalah perhatikanlah. Ini dua kata penting dalam bagian firman Tuhan ini. Ayatnya yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dengarkanlah dan juga perhatikanlah. Dua hal yang harus dimiliki oleh seorang ayah dalam perintah bagian firman Tuhan ayatnya yang pertama ini. Dengarkanlah artinya bahwa ada sebuah perkataan yang terucap untuk kemudian didengarkan. Perhatikanlah artinya bahwa ada sebuah tindakan yang harus diperlihatkan supaya kemudian diperhatikan. Dengarkan, didikan, dan kemudian perhatikan supaya engkau mengerti. Itu bagian firman Tuhan yang kita baca pada ayatnya yang pertama. Pertanyaannya bagi kita, jika sekolah yang pertama itu ada pada rumah kita, maka apa yang sudah diperdengarkan di rumah kita sebagai sebuah sekolah yang pertama? Dan pertanyaan yang kedua adalah apa yang sudah diperlihatkan di rumah yang adalah sebuah sekolah yang pertama? Ini tidak saja tertuju pada orang tua dan juga orang tua sebagai suami dan istri ataupun orang tua sebagai ayah dan ibu. Tapi ini dalam ayat ini menunjukkan bahwa tindakan ini, sebuah didikan itu dimulai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua dan kemudian diikuti oleh tindakan dari anak. Orang tua sebagai ayah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini memperdengarkan dan kemudian memperlihatkan. Apa yang sejauh ini sudah kita ucapkan sebagai sebuah bentuk didikan atau pengajaran bagi anak-anak dalam rumah kita, sebagai ayah maupun sebagai ibu. Dan kemudian sebagai anak, apa yang sudah kita dengarkan, atau banyak hal yang sebenarnya kita dengarkan tapi kemudian kita menutup telinga kita untuk mengabaikan, kita menutup mata kita untuk tidak melihat apa yang harusnya kita perhatikan untuk kemudian kita mengerti tentang sebuah hikmat atau pengertian. Firman Tuhan hari ini juga sekaligus mengingatkan kita pada sebuah kenyataan pandemik corona akhir-akhir ini. Kemarin ya kita puji Tuhan karena hari Senin besok dikabarkan anak-anak kita sudah bisa bersekolah di sekolah masing-masing. Sebuah kenyataan bahwa anak-anak begitu terlantar selama hampir 3 bulan dan bahkan 4 bulan. Mereka tidak bisa bersekolah di sekolah yang adalah lembaga. Padahal ada sebuah harapan dari guru bahwa orang tua bisa menjadikan rumah sebagai sekolah yang pertama itu tempat di mana mereka bisa belajar. Dan inilah kelalaian kita. Kita sebagai anak,
Sudahkah kita belajar untuk mendengar? Sudahkah kita memperhatikan supaya kemudian kita mengerti? Ada sebuah perkataan yang harus kita terima dengan telinga kita, dan juga ada sebuah tindakan yang harus kita mengerti, tidak saja dengan mata kita, tapi kemudian dia membuat hati dan otak kita tergerak untuk mengerti tentang hikmat dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita adalah seorang ayah, mari kita perdengarkan didikan itu bagi anak-anak. Jika hari ini kita adalah seorang ibu, mari kita perdengarkan hikmat itu bagi anak-anak, didikan itu bagi anak-anak. Jika kita adalah seorang anak, mari kita beri telinga kita beri mata kita untuk melihat apa dan juga mendengar apa yang harus kita pelajari dan kita terima sebagai sebuah didikan. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 memberi sebuah gambaran ketika seorang memperoleh dan menjaga dengan baik hikmat serta didikan dan pengertian yang dia peroleh, maka segala kebaikan akan mengikuti kehidupannya. Saya tertarik dengan ayatnya yang ke-9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepala. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Kehormatan dimiliki oleh seorang yang memiliki didikan dan pengertian itu di dalam diri dan kehidupannya. Ada sebuah ucapan yang sering disebut bahwa akhlak seorang anak itu dibentuk dari rumahnya sendiri. Orang bisa lihat kehidupan seseorang di luar sebagai anak, bisa juga orang memprediksikan kira-kira kehidupan dalam rumahnya seperti apa. Inikah didikan seorang ayah dan seorang ibu? Makanya firman Tuhan hari ini datang pada kita, memberi sebuah tanggung jawab kepada kita. Tetap untuk senantiasa menjadikan rumah kita sebagai sekolah yang pertama, tempat di mana didikan dan pengajaran itu benar-benar ada. Jika waktu bisa dibeli, orang akan membeli waktu supaya kemudian mereka memperoleh segala sesuatu yang mereka perlukan, terutama hikmat dan juga ajaran dari orang tua terhadap anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cerminan diri orang tua ada pada anak-anak. Kita sebagai anak, mari tunjukkan cerminan orang tua yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini hanya bilang bahwa didikan ayah itu yang perlu diperdengarkan. Tapi saya mau bilang dan saya mau pesankan pada kita semua, saya yakin bahwa kita mengalami hal yang sama, kita memperoleh hal yang sama. Didikan pertama datang dari seorang ibu. Setidaknya kita tahu kata pertama itu dari seorang ibu. Sudahkah kita berterima kasih pada ibu yang kemudian mengajari kita dari satu kata, kita bisa mengerti banyak kata. Atau kita bahkan belum berterima kasih, karena dari satu kata kita bisa belajar banyak kata. Mari peroleh didikan, mari peroleh hikmat, dan juga mari peroleh pengertian. Sehingga kemudian karangan bunga yang indah di kepala kita ada, mahkota yang indah dikaruniakan kepada kita. Tuhan memberkati kita, milikilah rumah sebagai sekolah yang pertama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.